dan juga ini ada Kasih Trantip Kecamatan Kedaung. Ada Pak Hans di sini. Jadi kalau Kasih Trantip itu selevel dengan Kapolsek lah, kira-kira bisa. Oke. Di sini bersinergi ya Pak untuk mengamankan lalu lintas arus mudik sampai H+7. Ya. Oke. Sebenarnya Pak pola pengamanan dilakukan di sini? Kita pola pengamanan itu melihat situasi. Kalau misalkan harus misalkan tinggi, apalagi sedang mendekati ke arus mudik padat ya, kita personil juga tetap distanbykan di masing-masing titik. Ada pos gatur di sini juga, di sana di perputaran Kedaung, terus juga di tempat-tempat lain yang memang kira-kira diantisipasi jangan sampai nanti menghambat arus. Dan itu pun kita selalu memberikan himbauan-himbauan kepada warga masyarakat kalau berparkir kendaraan pada tempatnya dan jangan sampai mengganggu arus mudik ini. Oke. Untuk kendaraan yang melintasi wilayah sini Pak, ini didominasi roda 2. Roda 2 ya. Oke, berapa Pak perkiraan yang melintasi Pak? Perkiraannya kalau dihitung kita per menit itu ya lebih daripada antara 30 sampai 40 per menitnya. Per menit ya? Menitnya, yang melintas. Tapi didominasi juga dia Pak gabungan juga dengan yang lokalan gitu. Oke. Padat di sini ya Pak ya? Ya, padat, kadang bergerombol, ya maksudnya kadang sepi. Kalau Tapi belum memuncak sampai gimana gitu. Tadi malam meriah. Oke. Tadi malam meriah. Cuma ramai lancar ya? Lancar lagi gitu. Kalau R4 lebih banyak lewat tol Pak ya? Kalau dilihat kita di sini di jalur itu nampaknya nggak begitu meriah di sini gitu. Oke. Tapi nampaknya dari ke arah tol kemungkinan. Dan yang di sana itu yang arus yang dari arah Jawa Tengah ke arah Jawa Timur itu ya tadi malam kan karena mungkin didominasi oleh kendaraan besar karena waktu itu kan dialihkan ke arah arteri. Nah, sekarang juga sudah mulai berkurang, alhamdulillah lancar ke sana juga ke arah Jakarta itu. Oke. Pak, di pos pam Kedaung ini ada fasilitas apa saja sih Pak yang bisa dimanfaatkan oleh para pemudik yang melintasi Pak Hans? Kalau fasilitas pertama ada pos dari kepolisian, yang dari pos kesehatan, sama dari pos Satpol PP Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah fasilitas kita lengkap semua, Mbak Novi, Selingkuh. Terus ya, selama ini juga tadi ada pemudik yang mengalami keluhan, kita bisa langsung bantu pertolongan pertama. Kalau rest area ada nggak di pos ini? Di kita nggak ada. Belum ada ya? Adanya di sebelah di sub provinsi di sana. Oke. Kita nggak ada. Iya. Tapi sejauh ini masih lancar ya? Alhamdulillah lancar Mbak Novi, Ketua, lancar, mulai rame tadi malam Pak Kapolsek ya? Iya, tadi malam. Tadi malam mulai rame, R2-nya seperti itu. Tapi kalau untuk ini alhamdulillah perjalanan lancar, kondusif, aman terkendali seperti itu. Oke, tahun ini kan sudah boleh nih ya Pak ya, yang mudik bebas itu kan Pak, dibandingkan dengan sebelumnya yang Ya, masa betul. pandemi COVID-19 COVID ya. ya. Berarti kan ini kan harus ditingkatkan juga Iya. pengamanannya. Betul. Nambah personel juga Kak yang berjaga Iya. di sini. Ya kita sesuai dengan protap. Kalau di sini personil kita kan ada 30 gitu ya. Mereka bergabung dengan dari Disub, ada dari Pol PP, gabung kita dalam pelaksanaan pengamanan ini. Dan memang kita itu kan di samping itu juga kita kan bukan hanya pengamanan arus mudik saja, kita juga antisipasi kerawanan C3 curah-curah orang. Apalagi sekarang menjelang daripada Lebaran, antisipasi jangan sampai ada pencurian, jangan sampai adanya terjadinya misalkan mereka. Kalau dari evaluasi kasus pencurian Alhamdulillah meningkat atau sampai saat ini alhamdulillah ya. Dan kita pun selalu memapping ke para babin agar tahu di wilayahnya dan mengetahui kegiatan-kegiatan apa di masyarakat, kejadian apa harus tahu sekecil apapun. Oke. Karena kita punya babin masing-masing desa itu. Iya. Dia memonitor itu ya. Sedulur Cirebon Bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV Laka Padane. Pak Novi, kalau Lebaran tahun ini agak spesial. Agak spesial. Kenapa? Karena Lebarannya jatuhnya di weekend, Sabtu Betul. Minggu. Betul. Pas ya. Rata-rata masyarakat mengambil long term ini. Seminggu sebelum mudik udah jalan, pulangnya seminggu setelah mudik. Jadi minggu ketemu minggu lagi, sehingga kepadatan lebih terurai. Gitu ya Kang ya? Iya. Itu cukup membantu ya.
biar Ya. tidak padat sekali gitu kan ya dia. Padahal menurut pemerintah pusat ada kenaikan. Kalau tahun lalu yang mudik kurang lebih 84 juta. Kalau sekarang diperkirakan hampir 120 juta. 123 ya. 123 juta. Ada kenaikan 30%. Tapi karena cuti bersamanya diperpanjang dan jatuh lebarannya di weekend, ini bisa lebih terurai. Ya, Tapi- mudah-mudahan pada intinya kita berdoa. Ini banyak yang berdoa, semoga sukses. Lebaran ini tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi. Mereka sampai kembalinya berangkatnya sampai hari baliknya mereka Amin. juga selamat. Amin. Dan kita berusaha semaksimal mungkin para petugas Nah. untuk mengantisipasi jangan sampai ada kejadian apa-apa. Aman. Nah, itu dia. Yang terakhir nih Mbak Novi, biar pemirsa Cirebon Bahagia tahu tips mudik aman untuk R2 dari Pak Kapolsek apa? Tips mudik aman. Untuk roda 2. Karena roda ini kan dua nih. yang paling banyak Betul, melintas di didominasi Jalan di sini. Pantura ini. Jadi roda gini. 2. Satu, jangan terlampau terburu-buru ngebut. Satu, jangan terlampau Terburu-buru atau ngebut. Ingin sampai di tempat Buru-buru. tujuan. Yang penting aman. Ya, Yang keduanya, kalau ngantuk istirahat. betul. Kalau ngantuk istirahat, Jangan karena dipaksakan nih. kesehatan fisik ini menjadi penting untuk memastikan kita bisa selamat sampai tujuan. Yang ketiga, selalu berdoa untuk diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Betul. Berdoa. Terus yang tadi maaf kelupaan, selalu berhati-hati dalam mengendari kendaraan. Ya, Melaju kendaraannya gitu Iya. ya, Pak. Lengkapi punya SIM-nya, Oh, kendaraannya betul-betul. juga, bannya Safety dicek. riding ya. Fisik kendaraannya jangan sampai nanti ya, misalkan bannya gundul atau misalkan nanti apa namanya remnya dicek dulu. Oke. Perlengkapan kendaraan juga dilengkapi, dicek betul-betul, apalagi perjalanan jauh. Nah, itu 4 tips buat teman-teman pemudik roda 2. Cuman ada satu pertanyaan nih, Pak Kapolsek. Kalau dulu, setahun 2 tahun yang lalu banyak terjadi kasus anak di bawah 3 tahun ikut mudik naik roda 2. Rawan kan itu ya. Akhirnya sampai di Sakit. tujuan ada yang meninggal, ada Sakit, 2 ya. kasus yang meninggal. Kelelahan, Sampai di capek. Pekalongan meninggal, ada yang satunya lagi sampai di Pemalang meninggal. Nah ini saran untuk teman-teman, apa nggak lebih baik naik kereta atau bus gitu, ibu-ibu Ada atau himbauan kan di Pak Kapolsek? Iya, harusnya kan keseluruhan itu masyarakat harus paham juga bahwa membawa kendaraan apalagi itu terbuka di motor kayak begitu kan itu rawan buat anak. Jangankan anak, orang dewasa pun kalau dia tidak dilapisi dengan apa memakai kendaraan jarak jauh kan itu ya Safety riding. misalkan safety riding itu misalkan contoh dilapisi dengan apa sehingga tidak langsung nembus ke badan, itu harus dijaga, apalagi itu anak. Iya. Ada lagi disimpannya misalkan di depan, itu rawan. Makanya menghimbau kepada masyarakat yang memang menggunakan kendaraan R2, awas hati-hati dijaga. Minimalnya anak itu dihapit, jangan sampai ada di depan. Iya, Ya, betul. Ya, nggak apa kena tembusan angin bahaya, apalagi kena hujan. Kalau capek istirahat. Nah, kalau capek istirahat, kalau misalkan lelah istirahat udah. Yang tahu enak dan tidaknya kan diri kita sendiri, Betul yang merasakan sekali, nikmat Pak. dan tidaknya. Iya. Iya, itu Buat orang himbauan lain. yang sangat luar biasa ya, Pak Ketua ya. Iya, 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 iya. Ini untuk keselamatan bersama sampai biar nanti Bersama. keluarga yang menanti pun ini ya senang. Yang senang, karena mereka juga mengharapkan keluarganya itu datang dengan selamat. Iya, betul sekali. Dan semoga juga nih dengan kesigapan dari petugas ini tingkat kecelakaan juga di arus mudik 2023 bisa Alhamdulillah, ditekan. mudah-mudahan. Begitu ya. Ini buat sahabat-sahabat Cirebon Bahagia, kita pastikan Lebaran ini lebaran yang kondusif. Soal Kamtibmas ini juga jadi prioritas, khususnya teman-teman pemudik nih, teman-teman yang mudik meninggalkan rumahnya harus dikunci. Pastikan tidak ada hal-hal yang mengundang pihak lain untuk mengambil kesempatan. Jadi kita ingin tertib, tadi Pak Kapolsek juga sampaikan lebarannya kondusif, mudiknya bahagia. Jadi teman-teman yang meninggalkan rumah pastikan rumah dalam keadaan terkunci dan aman. Sedulur Cirebon Bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV.